Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, perjodohan Verrell Bramasta dan Fujian di media sosial terus berlanjut dan mungkin tidak akan berhenti sampai keduanya jadian serta mengaku pacaran. Warganet sampai terverfu-verfu karena gemes dan baper dengan kemesraan yang diperlihatkan Verrell Fuji saat mereka kolaps atau liburan bersama. Kak Verrell lagi gak deket siapa-siapa? Setelah yang kemarin lagi enggak. Fuji lagi deket sama siapa sih? Timnya nggak mau spill. Gak ada kan? Malahan gue disuruh jadi ketua Verfu, ketua Verrell Fuji. Aduh, gue bilang, gue dukung aja deh, gue bilang gitu. Yaudah gue jadi sekjen gak apa deh, sekjen deh gue bilang gitu. Seneng ya gitu. Kayak kita nonton drakor yang percintaannya tuh kayak lucu gitu, gemes. Uti, Verrell kapan kawinnya? Aduh. Lampu hijau yang diberikan Vena ibunda Verrell membuat sebagian warganet seolah menodong Verrell. Kapan memproklamirkan cintanya dengan anak bontot Haji Faisal dan Dewi Zuhriyati itu? Alhamdulillah kalau saya pada prinsipnya sih yang baik-baik pasti kita aminkan. Apalagi doa dari banyak masyarakat Indonesia yang selalu positif, selalu memberikan insight yang baik juga. Apalagi doa-doa yang dipanjatkan juga selalu menyentuh hati, jadi pasti diaminkan. Sekarang gini ya, kalau anak muda sekarang tuh ya, udah nggak perlu tuh pakai tembak-tembakan kayak zaman gua dulu gitu. I love you, aku cinta padamu, aku sayang padamu. Udah dengan gestur badannya aja udah cukup kalau buat saya gitu ya. Apalagi udah ngobrolnya udah mau serius, mau segala macam. Verrell anak baik, Fuji anak baik. Jadi calon istri siapa? Calon istri siapa? Aduh dipanggil dulu. Jadi ayah tunggu dulu. Jadi sama Fuji gimana? Sama Fuji gimana? Nikahnya katanya benar-benar akhir tahun ini benar. Ayo tungguin ya. Karena sudah menjadi wakil rakyat, Verrell seolah pantang memberikan contoh buruk kepada halayak. Wajar jika sekarang kakak Atala Naufal ini ogah putus sambung apalagi gonta-ganti pacar. Verrell ingin serius menjalin asmara dengan calon istrinya, bukan sekadar pacaran. Itu sebabnya kemarin untuk memantapkan hatinya, Verrell menjalani konseling asmara dengan Eko Patrio, seniornya di dunia hiburan dan politik. Iya memang kita sebagai manusia kadang-kadang kan butuh tempat untuk sharing, untuk berilmu juga. Dan saya rasa Mas Eko adalah orang yang tepat lah untuk sharing bukan hanya tentang pekerjaan, tapi tentang kehidupan pribadi juga. Cerita tentang keinginan-keinginan yang lainnya gitu ya, berkaitan dengan pribadinya dia. Ya udah, saya kasih gambaran gini. Saya mendoakan mudah-mudahan dengan yang sekarang bukan hanya saya pesan saya sama dia, jangan hanya sekedar main-main aja. Dan kebetulan gayung bersambut Verrell secara pribadi dia bilang katanya udah bukan zamannya main-main lagi, ada niat pengen serius lah. Berbeda dengan mantan pacarnya terdahulu yang hanya berjarak 1-2 tahun, perbedaan usia Verrell dengan Fujian terpaut 6 tahun. Verrell sempat khawatir dirinya tidak bisa mengimbangi Fuji yang justru masih bergaya girly bak remaja belasan tahun. Namun setelah mendengarkan nasihat asmara dari Eko dan Fiona Rosalina istrinya yang usianya juga terpaut jauh, Verrell baru mantap untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius dengan Fuji. Sejujurnya ada memang di antara banyak hal yang kita bicarakan, salah satunya adalah sharing mengenai kehidupan pribadi. Tadi Mas Eko juga banyak sharing awal perjalanan cintanya dengan Teh Fiona, dulu itu seperti apa. Ternyata Mas Eko itu satu generasi di bawah mama papa mungkin. Sebenarnya kan kalau dia ngeliatnya sama saya sama Fiona ya, bedanya kan saya 9 tahun, kalau dia kan bedanya 6 tahunan gitu ya. Ya pokoknya lebih muda dari ceweknya gitu. Ya dulu Mas Eko gimana sama Mbak Fiona nanya di situ. Kak Verrell udah 28 tahun? 28 betul. 28 tahun nggak ada niatan mau nikah? Ada dong. Eko, Fiona dan Bella Sophie melihat chemistry Verrell dan Fuji semakin kental meski mereka berusaha jaim di depan kamera. Terus selalu emak-emak tuh gemes banget gitu gak sih, gemes. Ya gemes gitu, kayaknya hampir sebagian emak-emak itu pasti salting ya kalau ngeliat mereka. Soalnya sweet banget kan. Biasa namanya mungkin
emak-emak ya, ibu-ibu kan dikenal sebagai ras terkuat di Indonesia. Jadi suka lucu-lucu aja tingkahnya. Ya, seperti yang diungkapkan Eko yang mendukung Ferrell agar cepat-cepat menghalalkan hubungannya dengan Fuji. Tapi benarkah Ferrell sudah konsultasi tentang konsep pesta pernikahan? Oh belum sampai ke saksi apa segala macam, belum, cuma dia minta ya doain aja ya. Kalau aku selalu mendukung siapapun jodohnya Ferrell, yang penting bisa jadi teman ibadahnya Ferrell. Saya bilang sekali lagi untuk siapapun itu orangnya, Ferrellnya ngerasa nyaman, insya Allah saya dukung. Sakinah mawaddah warahmah. Soal cinta, selebgram Jennifer Copen bisa jadi lebih gesit dari pujian. Seolah gerah sempat disebut merebut Aisar Khalid dari Fuji, kini Jennifer Copen menunjukkan dirinya maju selangkah dari mantan kekasih Torik Halilintar itu. Definisi janda semakin di depan, seolah ditunjukkan Jennifer Copen dengan mengisyaratkan bahwa ia sudah jadian dengan pesepak bola tampan Justin Hubner. Jennifer yang tengah liburan di London seolah memberi kode bahwa ia bertemu dengan Justin Hubner di ibu kota Inggris itu lewat serangkaian foto dan video. Hubungan Jennifer dengan Justin mulai terenduh sejak bek timnas Indonesia itu sering merespon postingan Jennifer di Instagram maupun TikTok. Seiring bergulirnya waktu, hati Jennifer seolah luluh oleh keseriusan Justin. Warganet pun ramai memperbincangkan janda daliwasing itu sudah mulai membuka hati untuk pria lain. Cowok ganteng lucu banget. Tapi salting. Banyak selebriti yang baru tahap PDKT, banyak pula yang sudah jadian tapi masih malu-malu mengungkap hubungan mereka ke hadapan publik. Berbeda dengan Al Ghazali dan Alisa Daguis yang sudah melewati etape itu. Persiapan pernikahan Al-Alisa juga sudah mencapai 70%. Namun, Al yang pernah jadi raja kondangan dan sering menjadi groomsman bagi sahabatnya yang menikah, mengisyaratkan bahwa ia tidak akan meminta teman-temannya di dunia hiburan untuk menjadi groomsman. Al yang menghabiskan masa kecil di Istana Pondok Indah menginginkan groomsman atau pendamping pengantin pria di pernikahannya adalah teman masa kecilnya. Ada kok, nggak ada kalangan artis. Tidak ada, karena ya kalau kalangan artis kan bukan berarti itu sahabat bener ya. Aku bener emang sahabat yang dari kecil, yang udah kenal dari kecil. Persiapannya ini udah lumayan jauh. Udah venue udah dapat, WO udah dapat, segala macam dekor, segala macam udah dapat. Tanggal juga udah dapat. Ujian pasti ada, dan kita kan, aku juga nanya sama Alia, Torik, siapapun yang udah nikah gimana sih. Kata mereka emang stres, tapi kalau bisa karena stres, waktu itu akan kasih cepat. Jadi enjoy the process, enjoy the moment aja katanya. Soal konsep pernikahan sampai pemilihan groomsmen dan bridesmaid, Maya Estianty dan Ahmad Dhani sebagai orang tua Al memang tidak ikut campur. Namun untuk urusan gedung, Dhani dan Maya kabarnya ikut diskusi dengan pihak WO. Pesta pernikahan Al-Alisa yang akan dikemas dengan tradisi Javanese Royal Wedding akan digelar berturut-turut dari 16 Juni dan puncaknya pada 20 Juni 2025 di gedung legendaris yang menjadi ikon Senayan, Jakarta Pusat. Jadi gini, kenapa bikin lorong nih nanti di situ, masuk lorong kan, nah kayak di keturnya tuh, tapi kiri kanannya itu foto-foto raja-raja semua. Temanya itu lebih ke Javanese Royal Wedding. Jadi kita mau melestarikan budaya Jawa itu seperti apa gitu. Aku seneng dapat menantu Alisa ya gitu loh, karena dia amat sangat kayak Mas Irwan, jadi orangnya sangat detail dan sangat planner, jadi dia yang ngatur semuanya, kita cuma tinggal anak-anak maunya apa, Alisa maunya apa, kita tinggal support aja. Komunikasi dengan